Kita kan sebagai manusia pasti banyak rasa baper-bapernya gitu kan. Kayak Hmm, kesenggol dikit, dia apaan sih orang ini gini banget PMS ngomongnya. ya kak ya. Perkenalkan, nama saya Bella. Saya dari Denpasar. dari Bali, sengaja Iya, datang atau tinggal di Surabaya? enggak tinggal di Surabaya. Diajakin temen buat ke sini. Oh, jadi dari Bali terbang untuk sharing time. Enggak sih, kerjanya Oh di ya, Pasuruan. kegeeran saya. Oh iya, pas lagi di sini berarti. Ya, Ya, silakan Mbak Bella. eh, saya mau tanya. Jadi kita kan sebagai manusia pasti banyak rasa baper-bapernya gitu kan. Kayak Hmm, kesenggol dikit, dia apaan sih orang ini gini banget PMS ngomongnya. ya kak ya. Paham paham. Apalagi posisinya saya kan baru beradaptasi dengan dunia kerja saya nih. Terus kayak gimana sih caranya ngadepin atasan, ngadepin rekan kerja biar nggak kayak dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sakit hati. Jadi ngerasa kayak kenapa sih orang-orang kok nggak ada yang suka sama aku kayak gitu. jadi ketika kita ada masalah, cari jeda. Cari jeda. Jangan semuanya dilakukan di waktu yang bersamaan. Sakit, langsung bereaksi. Kesenggol dikit, langsung bereaksi. Cari yang namanya jeda. Kenapa jeda ini penting? Karena jeda ini akan membuat kita lebih baik dalam bersikap. Ada sebuah nasihat dari ulama yang saya suka banget. Tapi nasihatnya dalam bentuk analogi dan peribahasa. Kata ulama gini, janganlah kalian meminum air ketika sedang panas. Tunggulah dia agak sejuk barulah engkau minum. Karena jika engkau meminumnya ketika panas, dia akan membuat bibir dan lidahmu terluka. Nah, ini artinya air panas ini adalah sebuah masalah yang gak nyaman, perlakuan orang lain yang gak nyaman kepada kita. Jangan diminum saat itu juga. Artinya jangan direspon saat itu juga. Jadi cari jeda, walaupun jeda itu kadang cuman sekian detik, kayak inhale, exhale itu kan sekian detik doang ya. Apalagi kalau kita narik nafas panjang, itu berpengaruh kepada sikap kita. Begitu kita diperlakukan nggak baik, kita nggak sempat bernafas langsung ngerespon, itu beda hasilnya tuh. Bahkan nggak mau bernafas, padahal bernafas itu yang paling ringan kan. Apalagi ngambil jeda-jeda yang lebih, sekedar bernafas saja. Bernafas itu paling ringan, paling simple, tapi efeknya luar biasa. Makanya ketika kita ada masalah, beri jeda untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Sehingga jeda itu mendewasakan kita atau membuat kita lebih bijak. Sehingga saat setelah jeda, kita menyikapi sesuatu itu enggak over. Ketika jeda kita enggak akan menyikapinya secara over. Lagian kan secara neurologis, secara biologis, secara ilmiah, menarik nafas itu kan untuk membuat otak kita lebih rileks. Karena oksigennya dia maksimal gitu. Kalau udah rileks kan pasti rileks juga cara kita bersikap. Kebayang kita lagi kehabisan nafas, terus diperlakukan gak nyaman, otak kita lagi kosong dari oksigen, itu kan bahaya sekali ya. Isinya kan semuanya racun-racun, hal-hal yang gak baik. Sehingga akhirnya kita memperlakukan orang lain juga dengan toksik yang merugikan diri kita sendiri. Jadi beri jeda. Pesan moralnya beri jeda. Nah, jeda ini apa? Selain narik nafas, menghembuskan nafas, apalagi jedanya? Itu kan cuma cara paling simpel. Cara lain adalah beri jeda dengan menghindar. Beri jeda dengan kalau kita nggak bisa menghindar, beri jeda dengan eh, melakukan hal yang bikin kita ke distract dari dia atau dari sikapnya. Dan hal yang bikin kita ke distract ini bisa apapun, bisa tugas kita, bisa hobi kita. Jadi kita bisa ketika nggak nyaman dengan seseorang, kita fokus aja aku lagi ngerjain apa ya tadi ya. Atau kita lagi hobi apa ya sekarang ya. Ya udah lakukan hobi kita. Dan itu membuat kita ada sedikit waktu buat menentukan sikap terbaik kita. Itulah kenapa punya hobi itu penting dalam Islam. Jangan pikir Islam itu cuma ibadah aja. Walaupun ibadah itu udah keren banget lah. Tapi kan hidup Nabi bukan tentang ibadah aja kan sunnahnya. Ada sunnah hobi juga kan. Nabi sudah senang berkuda. Nabi senang hiking ke Gunung Uhud. Nabi senang duduk di sumur sebagai tempat healing beliau, me time beliau. Jadi tetap jalanin hobi. Nah, hobi itu entertain, itu jeda.
Jeda yang membuat kita bisa mengatur sikap kita. Tapi kalau misalnya kita langsung bereaksi, nanti takutnya sikap kita malah semakin menyakiti diri kita. Kalau menyakiti orang lain oke lah. Tapi kalau menyakiti diri kita sendiri kan lebih rugi lagi nanti jadinya. Jadi beri jeda dengan, jeda itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan rohah. Rohah jadi bahasa Indonesia rehat. Istirahah jadi istirahat. Karena kita nggak bisa bilang roh dan ha jadilah istirahat. Kan susah kalau kita bilang yuk istirahah dulu yuk, capek. Kan susah ya, nanti keseleo lidahnya ya. Jadi mending yuk istirahat dulu. Nah rohah itu adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup. Arih balak atau arih nafsak. Itu nasihat-nasihat dari ulama. Arih nafsak, arih balak. Artinya istirahatkan pikiranmu, istirahatkan hatimu. Mengistirahatkan itu artinya bukan diam. Mengistirahatkan itu artinya memberi jeda yang rileks buat diri kita. Dan itu bisa apa aja. Bisa yang sifatnya sekedar menghembuskan nafas. Bisa yang sifatnya entertain yang membuat kita jadi lebih nyaman. Bisa yang sifatnya memang mendistract pikiran kita dari yang toksik menjadi sesuatu yang positif, konstruktif, produktif. Kerjaan-kerjaan kita, tugas-tugas kita, beri jeda. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar untuk menjadikan pemahaman tentang ujian tadi itu sebagai salah satu belief dalam hidup kita. Apa yang kita belief, apa yang kita percaya. Tidaklah ada sesuatu yang menyakiti kita, kecuali itu menggugurkan dosa kita dan mengupgrade value kita. Semakin sering kita disakiti, sebagaimana Nabi Muhammad semakin sering difitnah, dibilang gila, dibilang penyair, dibilang penyihir, dibilang abtar, laki-laki mandul, bla bla bla, semakin Allah angkat derajat beliau. Wa rafa'na laka dzikrak, inna a'tainakal kautsar. Makin ditinggikan derajatnya sama Allah, makin di-upgrade value Nabi Muhammad. Semakin dihina sama Abu Jahal and the gangs, semakin Nabi Muhammad itu dikenal di seluruh penjuru jazirah Arab. Maka kalau ini sampai ke level belief, setidaknya dari 3 kali toksik ada 1 yang nyantol. Ah ini menggugurkan dosa saya. 2-nya kita masih sedih. Lama-lama jadi 2 yang nyantol. Lama-lama 3-tiganya nyantol sebagai sesuatu yang kita percaya. Ah ini akan menggugurkan dosa saya. Ini mengangkat derajat saya. Saya sekarang ada di fase percaya banget kalau ada yang membicarakan saya dengan sesuatu yang gak benar atau yang menyakiti saya ada di fase meyakini berarti dia lagi transfer saya pahala. Kalau dia kurang pahala, orang dia gak sholat misalnya nih, berarti dia lagi mendapatkan transferan dosa dari saya. Tetap sebel sih, tetap sedih, tapi ada obatnya. Jadi bukan gak sedih sama sekali, ada sedihnya tapi langsung ada obatnya. Begitu orang ngomongin saya, sedih dan saya, tapi langsung diobatin, tapi kan dia lagi ngasih saya transfer pahala. Mungkin saya gak akan masuk surga dengan amal saya, karena saya bukan orang yang soleh-soleh banget, bukan yang ahli ibadah banget. Siapa tahu saya masuk surga gara-gara sering diomongin. Walaupun jangan sampai mancing, netizen tolong dong omongin saya. Kan gak mungkin ya. Gak perlu juga kita bilang ke orang kantor, kalian gak ngomongin aku hari ini, omongin dong. Gak perlu. Maksudnya, kalau itu terjadi tanpa kita minta pun, punya belief itu. Kebayang gak kalian diomongin setiap hari, artinya setiap hari kalian ditransfer pahala. Pahala apa Ustadz? Bisa jadi tergantung orangnya. Siapa tahu dia ahli sedekah. Siapa tahu dia ahli tahajud. Minimal dia ahli duha. Kalau gak ada pahala apapun, ya udah dosa kita. Kita nggak sadar kalau kita tuh banyak dosa, tapi Allah nggak mencatat itu. Pas dihisab, kok nggak ditanyain? Dosa ini kok nggak ditanyain? Dosa ini kok nggak ditanyain? Malah ditanyainnya ke fulan. Kenapa kamu melakukan dosa ini? Enggak ya Allah, aku nggak ngelakuin dosa ini. Tapi ini ada di catatan kamu. Kenapa? Karena kamu membicarakan dia dan kamu nggak punya amal sehingga dosa dia yang ditransfer ke kamu. Belief ini kita bangun pelan-pelan dalam bentuk exercise tentang awareness kita. Iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Maksudnya apa? Iringilah setiap dosa dengan taubat. Taubat mah setiap hari kalau bisa. Tapi aku gak yakin Ustadz besok masih akan ngulangin lagi dosa yang sama. Gak apa-apa. Walaupun kan gak yakin udah bisa ninggalin dosa itu, taubat aja dulu. Kan kita gak pernah tahu usia kita. Kalau kita bertobat hari ini malamnya meninggal, berarti kita husnul khotimah.
Jadi besok harusnya bikin dosa lagi nggak sempet. Udah keburu meninggal gitu kan. Tapi meninggalnya sudah dalam keadaan bertaubat. Makanya iringilah keburukan dengan kebaikan kata Nabi. Artinya iringilah dosa dengan taubat. Setiap berdosa taubat langsung. Setiap berdosa taubat langsung. 1000 kali kita bertaubat, 1000 kali kita gagal, 1000 kali Allah memaafkan. Allah nggak pernah putus asa menerima taubat hamba. Yang ada hamba berputus asa bertaubat kepada Allah. Allahnya nggak putus asa menerima taubat kita. Mohon izin untuk bertanya Ustaz. Kebetulan selama ini saya itu anak muda yang salah pergaulan Ustaz. Yang sangat gimana Mas? Yang Salah pergaulan. Salah Salah pergaulan. Nggak ada tampang-tampangnya ya. Tampangnya soleh banget ya. Brewoknya panjang. Jadi nggak meyakinkan mengatakan salah pergaulan ya. Tampangnya emang tampang soleh, Masya Allah. Masya Allah. Lanjut Mas Ilham. Dari kecil saya emang anak yang bandel gitu Ustaz. Terus sering dibanding-bandingin sama adik sendiri. Sering dibanding-bandingin. Deketin lagi Mas Ilham soalnya Sering rada-rada budek. dibanding-bandingin sama adik sendiri. Sama istri. Adik. Oh, adik. Adik. Emang aku harus ke THT. Oke. Terus? Kebetulan kemarin terakhir ada problem yang sangat gede sehingga saya tuh sempat melawan sama orang tua Ustaz. Tuh. Sampai diajak untuk ke pengajiannya Ustaz gitu. Cuman beda jam aja. Beda sesi. Beda sesi. Oh, beda sesi. Oke. Pertanyaan saya Ustaz, setelah saya berusaha untuk nurut sama orang tua saya, diajak bertaubat gitu kan, saya sempat melawan juga sih Ustaz. Gimana caranya supaya saya itu melawan dengan cara yang benar gitu Ustaz. Karena orang tua saya melarang saya untuk bekerja, nggak boleh kerja, nggak boleh main, nggak boleh keluar rumah. Intinya, ya udah kamu tobat di rumah aja, nggak usah kemana-mana gitu Ustaz. Oh, taubatnya disuruh di rumah. Disuruh di rumah aja Ustaz, nggak boleh kemana-mana. Sekarang bisa ke sini ya, Masya Allah ya. Kan kajian Ustaz, enggak apa-apa. Boleh. Kalau kajian boleh. Boleh. Jadi maunya Mas Ilham gimana? Gimana cara ngelawan yang benar dalam Islam? Gimana cara ngelawan Orang tua yang benar. yang benar? Oh, bentar. Gimana cara ngelawan yang benar? Cara ngelawan yang benar. Cara yang benar gitu. Gimana cara Cara ngelawan ngelawan yang benar Orang tua dengan terhadap cara yang benar. Oh. Udah Mas Ilham. Siap, terima kasih Mas Ilham. Silakan Ustaz. Saya disuruh ngajarin cara melawan orang Tua. tua. Melawan orang. Gimana cara melawan orang tua? Wah, bahaya banget nih kalau diedit videonya nih. Nanti viral lagi di Lambe Syariah. Apa Lambe Syariah? Gosip sambil zikir. Astagfirullah, nggak nyangkanya subhanallah. Gimana cara melawan orang tua dengan cara yang benar? Tadi kalimat awalnya gimana cara melawan orang tua yang benar? Oke, gimana cara melawan yang benar terhadap orang tua? Tapi kayaknya ada kata yang perlu kita revisi deh, melawan. Karena itu agak identik dengan hal-hal yang negatif. Jadi lebih tepatnya gimana cara kita membantah. sama aja ya. Gimana cara kita, ini Ilham bikin masalah nih. Gimana cara kita menghadapi kali ya. Bahaya Ilham nih. Gimana cara kita menghadapi orang tua yang salah. Yang salah. Kalau benar nggak usah dihadapin.
Gimana cara menghadapi orang tua yang salah? Menurut kita kalau salah, itu lebih tepat kayaknya kalimatnya. Karena kalau dia benar ngapain kita hadapin, ngapain kita bantah, ngapain kita lawan? Gimana kalau ternyata dia salah? Pertama, salah menurut siapa nih? Karena itu sangat relatif. Kalau salahnya menurut kita, jangan-jangan subjektif, belum tentu dia salah. Hanya masalah selera kita, keinginan kita, POV kita. Menurut siapa salahnya? Menurut dia belum tentu juga itu salah. Maka yang paling gampang, ya udah kembalikan aja kepada Allah. Kan konsep perdebatan itu kata Allah dalam Al-Quran, wa in tanaza'tum, kalau kalian berdebat atau berselisih dalam satu urusan, maka kembalikan kepada Allah. Arti kembalikan kepada Allah standarnya standar Islam, standar syariah, standar agama. Salah nggak ngelarang anak laki-laki keluar rumah misalnya? Oh, alasannya dulu. Alasannya kalau dia keluar nanti takutnya terpengaruh lagi. Kan tadi awal judulnya itu salah gaul. Takutnya dia terpengaruh jadi salah gaul lagi. Jadi makin parah, jadi ekstrim. Nauzubillah kalau sampai ke arah-arah yang sangat ditakutkan orang tua, yaitu drugs, seks bebas, segala macam, judi online, bla 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 gitu kan ya. Kan orang tua wajar dong, orang tua khawatir. Dan khawatirnya orang tua itu bagian dari rasa tanggung jawab dan kasih sayang mereka sama kita. Jadi kadang-kadang saking khawatirnya agak sedikit overacting juga orang tua. Tapi pahami bahwa itu bentuk kasih sayang mereka. Ada alasan kenapa mereka ngelarang, karena kita pernah salah gaul. Dan kita belum bisa membuktikan kalau kita keluar kita akan bergaul dengan orang yang tepat. Maka buktikan dulu biar mereka lebih trust kepada kita. Kalau jadi trust issue jadi kayak mereka juga khawatir. Saya juga punya anak gadis. Saya awal-awal itu kan saya bukan tipe ayah yang membatasi anak terlalu ekstrim ya. Saya tipe ayah yang pengen anak itu bisa saya lepas tapi dia punya imun. Saya lebih senang menanamkan imun kepada anak daripada membuat aturan. Itu gaya saya. Karena membuat aturan mungkin dia akan nurut ketika ada saya. Ketika di luar kontrol saya, gak ada aturan, bagaimana dia menjaga diri. Mending saya fahamkan dia, mending saya bangun rasa kepada dia sehingga dia punya imunitas dalam hidup. Nah, awal-awal saya ngebangun imun itu ada rasa khawatir pastinya. Bisa nggak ya dia dilepas, namanya anak gadis. Apalagi dia pengen kuliah ke luar negeri misalnya. Gimana dia kuliah ke luar negeri, ke negeri yang mayoritasnya bukan muslim. Sementara dia jauh dari saya. Kalau saya nggak bisa ngasih dia imun dari sekarang, bahaya sekali saya melepas dia jauh-jauh. Sedangkan kalau saya memproteksi dia dengan membuat aturan, jangan-jangan dia tertekan malah menjadi keburukan bagi dia. Sehingga saya belajar lagi. Pada akhirnya saya coba beberapa kali dia dilepas pelan-pelan. Ternyata dia jaga. Sesekali dia kesandung, saya fahamkan lagi, saya ajak diskusi lagi, dia perbaiki lagi. Terus, jadi kayak pelan-pelan melepas layangan gitu. Gak mungkin langsung dilepas jauh kan, pelan-pelan, tarik lagi, lepas lagi, ulur lagi, tarik ulur lagi. Sampai akhirnya dia bisa membumbung di langit. Itu tuh cara saya. Artinya mungkin orang tuanya Ilham juga kayak gitu. Bukannya gak boleh sama sekali. Kadang-kadang dibolehin sesekali kayak sekarang. Dan ayah tuh pengen lihat Ilham ketika diberikan kesempatan untuk keluar itu apa yang terjadi. Coba update ke ayahnya. Pak, aku nih lagi kajian nih. Update. Habis kajian mungkin awalnya agak-agak ribet ya. Terlalu kayak pengen ketahui kita lagi di mana. Tapi itu kan untuk ngebangun trust dulu kan dari orang tua. Pelan-pelan. Sampai kemudian Ilham bisa mendapatkan rasa percayanya orang tua. Sehingga leluasa juga dengan hidup. Itu bagian dari proses perbaikan. Perbaikan keadaan, perbaikan hubungan, perbaikan diri kita. Berdamailah dengan situasi itu sementara. Gak lama kok, pelan-pelan akan semakin diulur. Jadi gak perlu dilawan juga, lihat alasannya apa. Lalu buktikan bahwa alasan itu gak perlu ada, gak perlu dikhawatirkan karena gak ada. Pelan-pelan sampai akhirnya orang tuanya bisa berdamai dengan keinginan-keinginan Ilham. Jadi saya pikir Ilham ini beruntung sekali punya ayah yang peduli. Beruntung sekali punya ayah yang masih mau menjaga. Bahkan pengen memberikan yang terbaik buat Ilham. Tinggal Ilham bersabar aja dengan proses untuk new normal mungkin ya. New normal setelah ada guncangan. Allahu a'lam, semoga itu terjawab.
marah, kecewa sama Allah. Kenapa ayah saya yang begitu penting untuk hidup saya diambil sama Allah. Saya pernah hancur, Ustadz. Karena di usia 18 tahun, saya ditinggal oleh ayah saya. Yang itu membuat saya jadi marah, kecewa sama Allah. Kenapa ayah saya yang begitu penting untuk hidup saya diambil sama Allah. Di saat saya belum siap untuk melanjutkan hidup dengan ibaratnya sayap yang sebelah. Karena saya anak tunggal, Ustadz. Jadi saya pernah pada saat itu saya berontak bahwa Islam tidak adil untuk saya. Tapi ibu saya selalu mengingatkan bahwa Islam itu penting sekali. Lalu pada saat itu 2020 awal-awal TikTok itu di FYP saya selalu ada Ustadz. Terus saya melihat Ustadz seperti ayah saya ketika Ustadz berbicara. Jadi sampai saat ini saya tuh selalu menganggap bahwa apa yang diomongkan Ustadz itu menjadi penenang. Seperti ayah saya yang selalu memotivasi saya untuk hidup selalu kuat. Lalu pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana di usia saya yang baru menuju dewasa ini bisa menjadi manusia yang benar-benar yakin kepada ketentuan Allah. Di saat saya kadang kalau saya sedih pasti besoknya saya dibuat bahagia sama Allah. Tapi di saat saya selalu senang, saya selalu sadar bahwa Allah akan mendatangkan ujian kembali untuk saya. Jadi pertanyaan saya ada dua, Ustadz. Yang pertama yaitu tadi bagaimana cara saya untuk bisa menjadi manusia selama saya hidup di dunia ini untuk terus yakin kepada ketentuan Allah, kepada takdir Allah yang mungkin takdir Allah yang baik untuk saya, yang saya entah nggak tahu nantinya gimana. Pokoknya saya ikhtiar pasrah dengan Allah. Namun terkadang saya itu selalu ragu, kenapa jawabannya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Yang kedua, apakah Ustadz mau menjadi teman saya sharing untuk saya bisa menjadi wanita yang benar-benar bisa hijrah ke jalan Allah dan menjadi wanita yang soleha seperti yang ayah sama ibu saya inginkan. Oke, jadi teman sharing, semoga di sharing time, di sosial media, saya selalu berusaha untuk jadi teman sharing. Kalau sesekali saya posting hal-hal yang sifatnya entertain, itu saya karena pengen engage aja, ngerasa kayak saya tuh bukan sekedar guru buat teman-teman, tapi juga teman aja. Jadi saya dengan kemanusiaannya yang kadang-kadang berhibur juga, kadang-kadang main juga, dan itu sengaja diposting di selingan-selingan di antara sekian banyak postingan, biar ada kedekatan bahwa kita nih teman ya, atau kakak sama adik ya, bukan sebagai guru yang kayak gimana gitu. Dan saya juga takut kalau dikultuskan karena saya jauh dari sempurna. Jadi kita tetap jadi teman secara online dalam kebaikan. Kemudian yang pertama, gimana menjadi perempuan yang lebih yakin lagi kepada Allah dan kuat dalam menghadapi hidup. Nabi kan bilang iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Salah satu cara untuk menjaga iman itu stabil, supaya kita imannya itu lebih sering bertambah daripada berkurang, belajar untuk lebih sering tafakur. Tafakur ini harusnya jadi lifestyle-nya seorang mukmin. Emang harus sering-sering tafakur. Apa itu tafakur? Memikirkan kebesaran-kebesaran Allah dengan pengalaman-pengalaman hidup. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita alamin. Itu harusnya jadi bahan-bahan tafakur. Karena tafakur itu lifestyle.
Makanya ayatnya wayatafakkarun dalam bentuk present continuous tense. Wayatafakkarun, dan terus-terusan mereka bertafakur. Dan tafakur itu tentang bukan cuman ngelihat tapi menyimpulkan ada kebesaran Allah di sini. Saya kalau lagi naik mobil di tol ngelihat gunung, saya akan tafakur dengan melihat Allah itu hebat ya, bisa membuat sebuah bangunan sebesar gunung, setinggi gunung. Kita aja kadang-kadang ngelihat Burj Khalifah, saya pernah ke Dubai, ngelihat Burj Khalifah itu kagum sama arsitek dan insinyurnya. Kok bisa ya bikin gedung yang sampai melewati awan? Kalau di pagi hari kita ngelihat Burj Khalifah itu sepertiga puncaknya itu ketutup awan, jadi kayak diselimuti awan, saking tingginya. Kok bisa ya ada insinyur bisa bikin gedung setinggi ini? Tapi ketika saya ngelihat gunung, Burj Khalifah nggak ada apa-apanya dibandingkan gunung. Kalau Burj Khalifah itu justru dia kuat karena menopang ke bumi, kalau gunung justru dia yang menguatkan dan menopang bumi. Jadi Allah lebih dahsyat. Dia bukan menopang di bumi, tapi dia yang menopang bumi gitu, yang menguatkan bumi. Itulah fungsi gunung. Kalau di Burj Khalifah itu ada ruang-ruang untuk manusia hidup, gunung itu ada ekosistem. Di dalamnya hiduplah banyak makhluk dengan ekosistem yang sempurna. Kalau Burj Khalifah tingginya sekitar 900 meter, gunung itu sekian ribu meter. Jadi ketika saya ngelihat gunung, saya lebih kagum daripada ketika saya ngelihat Burj Khalifah. Ketika saya ngelihat misalnya tower Zam-Zam Tower di Mekah misalnya, saya lebih kagum ngelihat gunung. Itu tafakur namanya. Itu tafakur. Berarti Allah lebih hebat dalam merencanakan, dalam menciptakan, dalam mengatur. Tafakur. Puncak output dari tafakur itu kita believe sama Allah. Kita bergantung sama Allah. Ketika kita punya masalah, kita serahkan kepada Allah. Ada masalah apapun andalkan Allah. Ada masalah apapun libatkan Allah. Itu tuh output dari tafakur. Jadi nggak langsung kita rasakan pas kita tafakur. Nanti ketika kita punya masalah, hasil tafakur itu akan kepake deh. Tapi tafakur harus jadi habit. Setiap hari tafakur. Nggak boleh ada satu hari pun yang kita nggak tafakur.